Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Suwardani dari kelas 20A1 M2414143. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Statistik dibedakan menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Deskriptif yaitu gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu diuji hipotesis. Misalnya, bagaimana gambaran kesejahteraan sosiologis pada mahasiswa baru di psikologi, yaitu 1. Sentralisasi, non-median modus. 2. Frekuensi atau persentase. 3. Kategori, misalnya tinggi, sedang atau rendah. 4. Grafik. Dan 5. Variabilitas, yaitu varian, ide, dan lain-lain. Yang kedua yaitu inferensial, yaitu data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi yang perlu diuji hipotesis. Hipotesis statistik dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel. Kedua, hipotesis asosiatif, yaitu dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Keempat yaitu hipotesis kausal, yaitu dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih 4 terhadap 1 df. Pengertian hipotesis, yaitu hipotesis berasal dari kata hypo, yang artinya bahwa, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol, yang berarti hipotesis yang berawalan dengan dugaan penelitian. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak dan diterima atau tidak layak dan harus ditolak. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis nol, meski yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya. Penentuan teknik analisis statistik untuk penguji hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, yaitu nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Yang kedua, untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan pengubahan jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Uji hipotesis 2.
Hipotensis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau tidak terarah. Yang kedua, hipotensis terarah maksudnya hipotensis secara spesifik menyatakan lebih tinggi atau lebih rendah, positif atau negatif. Sedangkan hipotensis tidak terarah yaitu menyatakan tentang ada hubungan atau ada pengaruh dan perbedaan. Yang keempat, ada atau tidaknya arah hipotensis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak HO. Hipotensis deskriptif. Hipotensis deskriptif mempunyai jenis data yaitu interval atau rasio, kedua ordinal, ketiga nominal. Contoh hipotensis interval yaitu hipotensi two-tail. HA sama dengan min IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Yang kedua, hipotensis one-tail. HA minus IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dari 90. Analisis statistiknya yaitu one sample t-test, yaitu jenis data yang kedua ordinal. Contohnya HA urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Analisis statistiknya yaitu run test. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contohnya yaitu hipotensis two-tail. Jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswi di prodi fisiologi. Yang kedua, hipotensis one-tail. Jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi fisiologi. Analisis statistiknya yaitu one sample G-square. Yang kedua, hipotensis asosiatif. Dibedakan menjadi 3 data yaitu interval, rasio, ordinal, dan nominal. Yang pertama, interval. Contoh hipotesisnya yaitu hipotensis two-tail. Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan presentasi akademik pada mahasiswa prodi fisiologi. Kedua, hipotensis one-tail. Ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan presentasi akademik pada mahasiswa prodi fisiologi. Analisis statistiknya yaitu korelasi person. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotensis two-tail. Ada hubungan yang signifikan antara ranking di rapot dan interligasi pada mahasiswa prodi fisiologi. Analisis statistiknya yaitu korelasi Spearman. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Hipotensis two-tail. Ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi fisiologi. Hipotensis one-tail. Ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi fisiologi. Jenis analisis statistiknya yaitu Chi-square. Apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah. Misalnya hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka gunakan korelasi Spearman. Ubah data interval menjadi data ordinal. Pengecualian
untuk data interval dan data nominal dikotomi, misalnya inteligasi dan jenis kelamin menggunakan korelasi point biserial, yaitu variasi dari korelasi person untuk data berisi 0 dan 1. Yang keempat yaitu hipotesis komparatif. Biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, misalnya kelompok beda dan satu waktu. Yang kedua, membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek, misalnya kelompok sama beda waktu. Hipotesis digunakan pada penelitian komparatif, membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan dua atau lebih dari dua. Hipotesis komparatif. A. Dua kelompok diperbandingkan. Jenis datanya yaitu interval ordinal dan nominal. Contoh hipotesis pada interval yaitu hipotesis total. Ada perbedaan mean AHU pada signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Ada perbedaan mean score agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Hipotesis one tail, mean AHU mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi. Mean score agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Jenis analisis statistiknya yaitu independent sample t-test. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya yaitu ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswi dan siswa. Jenis analisis statistiknya yaitu mean Whitney test. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis total. Ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi fisiologi. Yang kedua hipotesis one tail. Mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi fisiologi. Jenis analisis statistiknya yaitu independent sample chi-square. Hipotesis komparatif. B. Kelompok diperbandingkan. Jenis datanya yaitu interval ordinal nominal. Untuk contoh hipotesis interval yaitu hipotesis total. Ada perbedaan mean AHU signifikan antara mahasiswa prodi fisiologi komunikasi dan DKF. Ada perbedaan mean score atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Yang kedua hipotesis one tail. Mean AHU mahasiswa prodi fisiologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan DKF. Subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean score atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Jenis analisis statistiknya yaitu one way ANOVA F test. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya yaitu ada perbedaan ranking di rapot
yang signifikan antara siswa jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Jenis analisis statistiknya yaitu Kruskal-Wallis-Hatas. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis total. Ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi fisiologi, komunikasi, dan akuntansi. Hipotesis Wantel. Jumlah mahasiswa prodi fisiologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Jenis analisis statistiknya yaitu independent sample chi-square. Hipotesis komparatif C. Dua data dari satu kelompok. Jenis data yang pertama interval. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis total. Ada perbedaan min-aksinya yang signifikan pada mahasiswa prodi fisiologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. Ada perbedaan min-skor agresivitas pada subjek sebelum mengikuti Einger Management dibandingkan setelah mengikuti Einger Management. Hipotesis Wantel, min-aksi mahasiswa prodi fisiologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan 8 dibandingkan ketika di semester 1. Dan skor agresivitas pada subjek sudah mengikuti Einger Management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti Einger Management. Jenis analisis statistiknya yaitu dependent atau linear sample size. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya yaitu ada perbedaan yang didapat yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Jenis analisis statistiknya yaitu Wilcox-Signet Rank. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis total. Ada perbedaan kategori keputusan pelanggan PTX sebelum ada sesudah mengerti customer care. Yang kedua yaitu hipotesis Wantel. Ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Jenis analisis statistiknya yaitu hipotesis komparatif D. Dua data dari satu kelompok. Jenis data yang pertama interval. Contoh hipotesisnya yaitu ada perbedaan min-aksi yang signifikan pada mahasiswa prodi fisiologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Ada perbedaan min-skor agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik, dan diperdengarkan musik rock. Hipotesis Wantel. Min-aksi mahasiswa prodi fisiologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. Min-skor agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Jenis analisis statistiknya yaitu repeated measure ANOVA. Jenis data yang kedua ordinal. Contohnya hipotesis ada perbedaan ranking di rapat yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 7 dan kelas 8. Analisis statistiknya yaitu Friedman test. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contoh hipotesisnya hipotesis total. Ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi fisiologi. Hipotesis Wantel. Mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi fisiologi. Analisis yang digunakan yaitu
chi-square test. Yang kelima yaitu ada hipotesis kasual. Hipotesis kasual digunakan untuk analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh jenis data dependen variabel dan jenis data independen variabel. Tujuan regresi yaitu menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi 4 atau sendiri maupun bersama-sama simulatan. Hipotesis kasual dibedakan menjadi dua, yaitu dependent variable dan dependent variable. Dependent variable yang pertama yaitu 1. Independent variable memiliki jenis data interval. Contoh hipotesisnya yaitu ada pengaruh akhir yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi fisiologi. Analisis statistiknya yaitu simple linear regression. Yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya ada pengaruh linking rapat SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Ada pengaruh jenis kelamin signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Analisis statistiknya yaitu simple linear regression. 2 atau lebih independen variabel. Jenis data yang pertama yaitu interval rasio ordinal nominal. Contoh hipotesisnya yaitu ada hubungan rasio suku bangsa dan konsep diri signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi fisiologi. Analisis statistiknya yaitu multiple linear regression. B. Dependent variable. 1 atau lebih independen variabel. Jenis datanya yaitu interval rasio ordinal nominal. Contoh hipotesisnya yaitu ada pengaruh AQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistiknya yaitu logistic regression. Keterangan: perlu uji normalitas, perlu uji linearitas menggunakan dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk independen variabel berjenis ordinal atau nominal, karena linear regression hanya digunakan untuk independen variabel berjenis scalar. Dummy coding adalah membuat seolah-olah variabel baru yang disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru di jumlah sama dengan K dikurangi 1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding begitu menjadi dua, yaitu dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan fisiologi, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1, di mana saat input data tulisan 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Terdapat kesejahteraan fisiologi karena K sama dengan K, maka perlu dibuat 3 variabel dummy.
dumi coding polikotomi. Langkah dumi coding ini berlaku untuk simple regression dan multi regression bila salah satu atau berbeda independen variabelnya berbentuk ordinal atau nominal. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.